Usia segini belum punya apa-apa dan belum jadi apa-apa. Merasa galau, tertekan, hampa, bingung. Bagaimana cara mengatasinya? Saya ingin menyampaikan dua hal. Mohon nonton sampai habis ya. Hal pertama, kita harus menghormati time zone-nya Tuhan untuk kita. Setiap orang time zone-nya beda untuk berbagai aspek. Untuk pernikahan misalkan. Setiap orang ada time zone-nya, nggak bisa disamain. Oh, tetangga, teman, udah menikah di usia sekian. Ya, normalnya memang di masyarakat kita seperti ada patokan, sebaiknya menikah di usia sekian. Soal karir, tetanggaku, temanku, keluargaku, di usia muda mereka udah sukses. Oh, temanku di usia sekian udah punya mobil, udah punya rumah. Enak ya jadi dia. Kita harus menghormati time zone. Kenapa yang kamu lihat hanyalah orang-orang yang di usia muda sudah mendapatkan itu semua? Kenapa fokusnya ke situ? Ya, saya paham karena ada standar-standar kebahagiaan, tanda petik ya. Standar-standar kebahagiaan tanda petik. Kenapa tanda petik? Itu bukan standar-standar yang benar. Seringkali kita itu menjadi bahagia atau tidak berdasarkan standar yang kita bikin sendiri atau standar yang ditetapkan oleh orang banyak kepada kita. Sebenarnya standar-standar kebahagiaan yang orang banyak tetapkan itu bukan untuk kita sih, tapi itu untuk diri mereka sendiri. Kalau aku punya ini, punya itu di usia sekian, itu sangat membahagiakan. Tanda petik ya, sangat membahagiakan. Karena sebenarnya itu hanya senang. Senang dan bahagia itu beda loh. Mohon nonton sampai habis biar kamu mendalam ilmunya. Karena seringkali yang kita pikir mengejar bahagia ternyata itu hanya mengejar senang. Oke, pelan-pelan saya bahas ya. Kamu tidak perlu merasa tidak bahagia hanya karena standar yang orang banyak tetapkan. Menikah harus usia segini. Di usia segini harusnya sudah punya mobil, sudah punya rumah. Di usia segini harusnya karir sudah sukses. Itu standar-standar yang orang lain ciptakan, yang sebenarnya untuk diri mereka sendiri. Mohon maaf saya belak-belakan ya. Menjadi murahan kalau kamu kemudian terseret ngikutin patokan mereka. Jangan turunkan hargamu dengan ngikutin standar kebahagiaan orang lain. Yang sebenarnya itu pun bukan standar kebahagiaan, itu standar kesenangan. Kenapa saya berkata demikian? Pada akhirnya, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang besar, orang-orang yang sudah sukses, yang sebenarnya udah nggak perlu mikirin karir mereka, udah nggak perlu mikirin harta mereka, udah banyak duitnya, nggak habis-habis. Karirnya udah puncak, udah luar biasa. Aktualisasi dirinya sudah maksimal. Ujung-ujungnya mereka itu ngapain? Buka yayasan. Lihat deh, bener gak kata saya? Semua orang kaya, orang yang sudah berjaya, ujung-ujungnya bikin yayasan. Bill Gates, Warren Buffett, dan banyak orang-orang kaya raya, orang-orang berjaya lainnya. Mereka punya yayasan. Yayasan-yayasan yang meringankan beban banyak orang. Perhatikan, ujung-ujungnya mereka itu ingin menolong banyak orang, ingin merasa berarti, ingin meringankan beban banyak orang, ingin bermanfaat bagi banyak orang. Itulah kebahagiaan. Kenapa saya berkata begini? Saya bukan sok tahu ya. Saya punya teman, dia nggak sekaya Bill Gates, dia nggak sekaya Warren Buffett, tapi dia cukup kaya. Rumahnya gedongan. Karena saya teman dekatnya, dia ngomong apa adanya ke saya. Dad, gue gak bahagia, Dad. Ya, saya gak heran. Saya gak kaget dengar ungkapan begitu. Karena banyak klien saya juga mengungkapkan hal serupa. Ujung-ujungnya mereka terlibat dalam aktivitas sosial, gerakan-gerakan sosial, kumpul-kumpul sama siapa, di mana, bikin kegiatan sosial, ikut kegiatan keagamaan, mengintensifkan ibadah mereka, mengunjungi anak yatim piatu, mengunjungi panti jompo. Ujung-ujungnya di masa-masa akhir hidupnya, mereka menikmati, mereka terlibat di dunia-dunia sosial seperti itu. Lihat ya, begitu kamu bisa datang ke adik-adik di panti asuhan, memberikan mereka kasih sayang, ngajak mereka main, kamu akan merasa berarti. Keluar-keluar kamu akan merasa bahagia. Dan kamu tidak perlu tunggu kaya raya untuk menjadi bahagia. Jadi kalau kamu merasa bahwa di usia sekian belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa, merasa stres, merasa tertekan, kamu tuh sedang menjadi tidak bahagia, terseret oleh patokan-patokan yang dibuat secara komunitas. Ada standar-standar kebahagiaan, tanda petik kebahagiaan. Sebenarnya itu hanya standar prestige, standar gengsi. Bergengsi loh di usia sekian udah punya mobil, udah punya rumah. Bergengsi loh di usia sekian karir udah bagus, udah cemerlang. Itu standar gengsi aja sebenarnya.
Apa kabar penggagas KFC, Colonel Sanders? Beliau baru sukses di usia 60-an. Ada time zone-nya, ada zona waktunya. Kita beda-beda, nggak bisa maksain. Seringkali yang mencuri bahagia kita adalah kita mengadopsi standar gengsinya orang lain yang mereka buat untuk diri mereka sendiri, lalu kita pakaikan pada diri kita menjadi standar bahagia kita. Ini aja udah salah penerapan standar. Itu kan standar gengsi mereka. Lalu kita pakai menjadi standar bahagia kita. Di hati mereka ada kata-kata gini, aku kalau punya mobil di usia sekian keren loh. Keren. Itu standar gengsi. Tapi di kita nyaploknya beda. Kita mengadopsinya beda. Gua kalau punya mobil di usia sekian, bahagia deh rasanya. Udah salah penerapan, udah salah install, ngerti nggak? Video ini bukan untuk membuat kamu tidak semangat lagi mencapai impian. Berjuang semaksimal mungkin, berdoa dan bekerja. Harus. Tapi ada area yang kita nggak bisa intervensi. Rencana Tuhan ini kita nggak bisa intervensi. Hati-hati ya, jangan sampai standar-standar gengsinya orang lain itu menjerat kamu. Coba deh kamu renungkan. Sekarang apa sih yang benar-benar kamu butuhkan untuk merasa bahagia? Coba pikirkan. Bukan yang kamu butuhkan untuk merasa keren. Karena keren itu fana. Kita akui secara jujur deh. Kadang-kadang kita ingin memiliki sesuatu, motifnya biasanya ingin membuktikan aja. Ingin buktiin pada orang-orang yang pernah meremehkan. Ingin buktiin bahwa aku juga mampu punya seperti itu. Terkadang kita kayak punya dendam masa lalu gitu loh. Pernah diremehkan, pernah gak dianggap soal harta, pernah yang susah banget, lalu pengen sukses supaya bisa buktiin. Saya sedikit sharing ya pengalaman hidup saya. Tidak ada maksud apapun, apalagi menyombongkan diri. Saya pada usia 28 tahun belum jadi apa-apa. Dulu waktu masih remaja, lihat orang pakai motor, seneng banget, pengen punya motor. Saya tuh ingat banget dulu tuh pengen punya motor Satria. Saya itu sangat mendambakan, sangat ingin punya motor. Itu benar-benar yang pengen banget. Tapi gak kesampaian. Detik ini ketika sudah mampu beli motor Satria, saya Google di toko online, siapa tahu ada yang jual bekasnya. Masih ada sedikit rasa pengen. Tapi ketika sudah muncul link-linknya, gambar-gambarnya, ada nih motor Satria yang bekas masih bagus. Kayak yang mau beli nggak ya? Padahal sudah mampu, sudah bisa, sudah ada tabungan. Tapi jadi yang biasa aja, nggak terlalu yang gimana-gimana suka. Berarti keinginan itu fana, tidak menetap lama. Nggak yang selalu gregetan, itu fana. Tapi bahwa keinginan kamu untuk berarti bagi orang lain, itu harusnya langgeng ya. Di usia 20-an, saya sangat pengen punya mobil. Spesifik pula, pengen punya mobil Eropa. Kan nggak tahu diri tuh, gara-gara nonton film James Bond, di mana di seri tertentu dia sering menggunakan mobil Eropa merek tertentu. Saya jadi keranjingan, saya jadi suka. Saya jadi ngefans sama mobil merek itu. Wah, sekian tahun mendambakan. Kalau dulu mendambakan motor Satria saya nggak dapet. Mendambakan mobil Eropa ini anehnya saya dapet. Saya dapet tuh dengan hasil kerja keras. Dapet nih. Udah dapet hanya menikmati 1-2 bulan. Habis itu yang kayak biasa aja. Kalau kamu lihat teman-teman kamu punya mobil nih, dimodif terus. Ada yang modifnya itu luar biasa. Itu mobil kerjaannya di bengkel mulu nginepnya. Nggak nginep di garasi dia. Dimodif terus. Ini adalah bukti bahwa keinginan atau hasrat untuk memiliki mobil merek tertentu itu fana. Keinginan ini akan terus-menerus direvisi. Saya sempat modif sebentar karena saya bosen. Biasa aja jadinya. Padahal dulu sangat mendambakan. Wah, biaya modif mahal banget ya. Akhirnya saya nyetir mobil itu kayak biasa aja. Udah kayak biasa aja. Nggak ada kebanggaan. Padahal awal-awalnya merasa bangga banget. Keren banget. Bangga tuh di awal-awal beli doang. Bangga keren mobil baru nih. Habis itu ya biasa aja. Fana gitu loh. Udah nggak yang disentuh-sentuh. Oh, di awal-awal. Tiap 3 hari pasti pergi ke car wash cuci mobil. Mau kotor kek, mau enggak kek cuci mobil. Sekarang mah nggak peduli, saya palingan cuci mobil 2 bulan sekali. Udah biasa gitu loh. Sorry, saya bukan untuk menyombongkan diri, tidak. Saya pengen kamu tahu bahwa segala keinginan itu fana. Lihat deh, ujung-ujungnya kalau kamu udah punya biasa aja, beneran. Tapi kalau soal rumah harus diperjuangkan. Rumah kan standar ya, harus punya ya tempat berteduh. Tapi kalau kendaraan tolong yang biasa aja deh, beneran. Yang penting bisa jalan, aman, tahan. Kalau kamu beli mobil untuk gengsinya kamu,
Pertama, nanti akan jadi biasa aja. Kedua, itu uangnya bisa ditabung. Sekarang kejar rumah aja, nabung untuk rumah. Soal mobil apa, itu nanti jadi bonus aja, anggap menyusul. Sedikit mau sharing, mohon maaf, mohon izin, tidak ada maksud untuk menyombongkan diri. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa detik ini, saya sudah memiliki semua hal yang saya pengen miliki. Sudah memiliki. Lalu saya sedang ngejar apa lagi? Saya udah nggak ngejar pengen ini itu secara materi ya. Saya ngejarnya ingin hidup yang berarti, ingin hidup yang bermanfaat. Udah nggak yang mikirin harus ganti mobil. Padahal merek mobil yang saya sukai, versi yang lebih tinggi masih ada. Udah nggak kepikiran, biasa aja. Kamu menggandrungi sesuatu, itu ada batas-batasnya tuh. Habis itu udah biasa aja. Baik yang sudah dimiliki maupun yang belum dimiliki. Motor Satria itu zaman-zaman saya remaja, itu bener-bener yang keren banget, pengen banget, sumpah pengen banget. Sekarang ketika saya lihat di toko online ada yang jual bekas, masih seneng sedikit sih, tapi ya biasa aja. Buktinya saya tidak eksekusi untuk beli. Kalau saya masih pengen banget kayak di masa remaja kan udah pasti saya beli, udah pasti sedang saya miliki sekarang. Tapi nggak saya beli. Rasa sukanya turun drastis, cuma tinggal suka tok, udah nggak yang suka banget. Motor Satria saya belum pernah miliki, tapi dulu pernah sangat saya sukai. Ini bukti bahwa rasa suka itu fana, ataupun sesuatu yang sangat kamu ingini, lalu kemudian benar-benar kamu miliki, itu pun akan jadi biasa aja. Kenapa saya cerita panjang lebar begini? Supaya kamu tahu bahwa kalau kamu di saat-saat ini sangat-sangat mengejar keinginan-keinginan kamu, yang sebenarnya keinginan-keinginan itu adalah standar gengsinya orang lain, standar gengsinya komunitas tertentu, itu akan menjerat kamu menjadi tidak bahagia dalam kurun waktu tertentu. Hidup seperti hitam putih karena belum memiliki hal itu. Sekian lama, sekian bulan, sekian tahun, hidup kamu terperosok di situ. Tolong revisi standar bahagia kamu. Sekarang masih bisa hidup, sekarang masih bisa melakukan sesuatu, sekecil apapun itu yang bisa dilakukan, disyukuri. Saya itu sukses di usia 34 kalau nggak salah. Menurut takaran saya loh ya suksesnya. Sudah memiliki ini dan itu. Bisa kebayang nggak dari lulus sampai ke usia 34 itu berapa tahun saya merana. Merasa hidup saya kayak nggak punya apa-apa, belum jadi apa-apa. Wah luar biasa, sama. Bagi kamu yang masih muda yang nonton video ini, mulai dari sekarang revisi keinginan kamu. Ingin punya rumah? Boleh, perjuangkan, nabung. Pengen punya rumah pun yang realistis ya. Hal-hal yang sifatnya keinginan itu fana. Ingin keren, ingin dipandang, itu fana. Sekitar 4 atau 5 tahun lalu ya, saya itu menggandrungi jam depannya R. Saya nggak usah sebut merek. Itu 1 jam itu bisa mahal banget. Akhirnya saya jual, saya tidak pakai lagi sama sekali karena bosen. Sempat beberapa saat masa-masa tangan tuh nggak pakai jam, nggak pakai apa-apa. Kalau lihat jam ya lihat dari handphone aja. Kalau nggak salah tahun lalu ada 1 jam yang menarik perhatian saya. Warnanya biru navy. Itu jam murah banget. Jauh banget murahnya. Bumi dan langit deh sama yang merek R ini. Jauh banget. Tapi saya ngiler. Lihat dari kaca aja tuh. Ngiler banget. Biru navy keren banget. Ya ampun stylenya. Tapi murah banget. Saya beli jam itulah yang sampai detik ini saya pakai terus. Seneng gitu. Berarti keinginan itu terrevisi. Fana. Bisa berubah. Yang mengerikan adalah keinginan kita menyeret kita untuk boros. Hati-hati dengan keinginan kamu ya. Jadi maksud saya, ada seseorang sudah sampai pada satu titik yang bisa memiliki banyak hal. Tapi ya biasa aja, udah biasa aja, malah pakai yang murah. Oke lah, kamu boleh kejar semua keinginan kamu, silakan kejar. Tapi akan tiba saatnya kamu tuh merasa biasa aja. Cenderung hidupnya akan lebih sederhana, biasa aja. Tapi ada tuh orang yang semakin kaya malah semakin glamor, gak bisa hidup sederhana. Itu hak beliau. Karena mungkin beliau masih terjerat dengan keinginan yang selanjutnya, keinginan yang lebih dalam, yang belum putus-putusnya. Saya bersyukur saya udah putus dari jerat itu. Kemerdekaan bagi saya adalah merdeka dari belenggu keinginan yang tidak ada habisnya. Saya bisa lepas dari itu, wah itu kemerdekaan banget rasanya. Kamu jangan mencontohi orang-orang yang berada dalam belenggu keinginan yang tiada putusnya. Jangan, itu bahaya. Ada orang-orang di dunia ini ketika sudah sangat berjaya biasa aja hidupnya. Warren Buffett coba. Warren Buffett hidupnya sederhana banget loh. Karena sudah berada pada level yang ternyata bukan ini yang aku cari. Oke, kembali ke topik ya. Usia segini belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa. Merasa galau, hampa, bingung, stres.
Gak apa-apa, itu perasaan yang wajar. Suatu saat kalau kamu sudah memiliki semuanya itu, juga akan biasa aja. Jadi kamu sedang tertekan untuk mengejar, untuk memiliki sesuatu yang ujung-ujungnya juga kamu akan merasa biasa aja. Yang penting sekarang berdoa dan bekerja yang maksimal. Kalau belum dapat ya berarti itu belum zona waktunya kamu. Tetap aja berjuang terus. Tapi dalam berjuang pun tolong berjuang untuk kebutuhan dulu ya. Rumah itu kebutuhan. Kejar itu dulu. Kendaraan ya secukupnya aja dulu. Jangan kendaraan yang untuk memuaskan prestige, gengsinya kamu. Jangan. Sayang. Soal karir belum jadi apa-apa saat ini. Untuk soal karir, saya sarankan kamu untuk ikut tes minat bakat deh. Supaya lebih terarah. Kamu itu cocoknya apa? Nah, merintisnya dari sekarang. Karir itu harus dirintis. Kalau kamu tidak punya kesiapan mental untuk menikmati proses, untuk berkenan merintis, akhirnya ya selalu gue belum jadi apa-apa nih ya, karena setiap kali merintis, lepas, merintis lagi yang baru. Setiap kali merintis lagi yang baru, akhirnya kamu merasa bosen, jenuh, merasa nggak ada perkembangan, kamu putus, kamu cari lagi yang lain, kamu rintis lagi. Upaya-upaya kamu untuk merintis nggak langgeng gitu loh. Kamu jangan terlalu sering membaca artikel orang-orang yang sukses di usia muda deh. Satu sisi memang memotivasi, tapi sisi lain kamu tambah tertekan. Jadi kamu terpatok bahwa harus sukses di usia muda. Padahal faktanya banyak orang sukses di usia 40-an, 30-an, 50-an. Rintis itu berproses, berjuang, bersabar sampai nantinya menjadi tinggi, menjadi besar. Jangan punya mindset yang salah, pengennya kalau merintis sebuah karir atau bisnis pengen langsung sukses dalam waktu yang singkat. Keinginan ini itu jerat yang bikin kamu gak bahagia. Padahal esensi dari pekerjaan adalah ibadah. Harusnya waktu kita kerja kita nikmatin, kita seneng, kita enjoy, kita bahagia. Tolong tanamkan bahwa bekerja itu supaya dinikmati, supaya merasa enjoy di situ. Nikmati proses kamu, nikmatin hari ke harinya. Karena kalau yang kamu nikmati hanya yang nanti aja, aku baru bisa nikmati nanti tuh kalau sudah ada hasil, kalau sudah berjaya. Itu nanti selama ini kamu berjuang, kamu akan tertatih-tatih karena kamu kayak kerja paksa. Cari pekerjaan atau karir atau bisnis yang jam demi jamnya, hari demi harinya kamu tuh sudah menikmati. Nggak perlu tunggu nanti sudah berjaya, sudah sukses bisnis atau karir itu, baru kamu menikmati. Jadi kalau kamu sedang di sebuah pekerjaan atau bisnis atau karir yang dimana hari-hari yang kamu lalui itu kamu nggak enjoy sama sekali, di benak kamu tersimpan, aku baru bisa menikmati ketika ini sudah menghasilkan nantinya. Karena suatu pekerjaan, suatu karir, suatu bisnis adalah jalannya kamu. Kalau kamu benar-benar menikmati kesehariannya, itu berarti passion. Kalau kamu sedang berada di pekerjaan, karir, atau bisnis yang sekarang kamu sudah menikmati di prosesnya, nggak ada lagi kata-kata, gue belum jadi apa-apa nih, gue belum punya apa-apa nih. Nggak ada kata-kata itu, karena kamu sudah menikmati prosesnya sejak sekarang. Bukan tunggu nanti sudah berjaya, menghasilkan banget, baru bahagia. Kamu sudah bahagia dari sekarang. Bahagia menikmati proses. Sama seperti pasangan hidup. Masa-masa penjajakan, masa-masa pendekatan udah gak bahagia. Lalu berharap nanti kalau udah menikah moga-moga bahagia. Waduh, sekarang aja udah gak bahagia kok. Paham gak maksud saya? Soal karir, pekerjaan, bisnis, kalau kamu belum merasa jadi apa-apa, kalau kamu merasa belum punya apa-apa, ini adalah tanda kamu sedang berada di jalan yang salah. Karena kalau kamu berada di jalan yang benar, di karir, di pekerjaan, di bisnis yang benar, harusnya dari sekarang-sekarang ini, di proses merintisnya, di proses perjuangannya, kamu sudah bahagia. Karena kamu sudah menikmati, sudah enjoy, nggak perlu tunggu nanti-nanti karir atau bisnis kamu sudah pecah telur, udah menghasilkan banget, baru bahagia. Nggak perlu tunggu momen itu, sekarang sudah menikmati. Menikmatilah sejak sekarang, bukan menunggu hasil. Cintai proses, tapi saya juga harus realistis ya. Kalau ini memang bukan passionnya kamu, bukan minat bakat kamu paksa-paksakan untuk mencintai juga nggak bisa. Makanya tes minat bakat itu penting. Supaya kamu nggak usah ngira-ngira, jangan yang kayaknya aku cocok ini, jangan kayaknya aku cocok itu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.